Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DH, selamat datang di DHBS Podcast. Yeay, akhirnya. Ya akhirnya ya Za, setelah sekian lama DHBS berhasil meluncurkan podcast episode pertamanya. Nah, buat Sobat DH di rumah, biar kita rajin terus nih ngontennya buat podcast yang seru-seru. Jangan lupa apa Ustazah? Like, comment, subscribe, dan share. Nah, Sobat DH di rumah, biar kita makin akrab nih Ustazah, kita mau perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, saya Ustadz Raihan Zaid Al-Ghifari bersama dengan saya Ustazah Rizky. Nah, jadi kami berdua yang akan menemani Sobat DH di rumah selama beberapa menit ke depan. Nah, selanjutnya Ustazah, kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Iya nih, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik dan waduh, Masya Allah, tabarakallah nih. Siapa itu Ustazah bintang tamunya? Oke, kita mulai nih. Tara! Halo, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita mulai dari sebelah yang cowok dulu, Ustazah. Oke. Nama saya Muhammad Fatih Farhat dari kelas 12 IPA, biasa dipanggil Fatih dari angkatan Iksa Fenza. Oke, halo Fatih. Halo. Oke, kita lanjut nih. Halo semuanya, aku Kaisa Sabrina Atfah, biasa dipanggil Brina dari kelas 12 angkatan Iksa Fenza. Assalamualaikum Ukti. Masya Allah, cantik banget ya. Ini Ustazah. kebanting nggak Ustazah di sini? Enggak, kalah cantik kok Ustazah. Cantik ya, siap. Wah, ini mereka berdua nih Ustadz di sini kita undang karena mereka berdua ini salah satu siswa yang lolos jalur SNBP. Berarti siswa-siswa berprestasi nih Ustazah. Iya benar. Luar biasa, mantap memang. Hebat. Nah ini coba kita spill dulu deh dari Mas Fatih. Manggilnya Mas kali ya? Ya, Atau manggil siapa nih? boleh Sil. Mas Fatih lah ya, biar adik-adiknya Iya. ya kan, biar adik-adiknya niru nih ya kan. Kan emang biasa kalau di asrama manggilnya Mas kan? Iya, manggilnya. Iya benar. Oke. Mas Nah, dan Mbak. iya, dan Mbak ya. Manggilnya Iya, Mbak. Mbak. Bukan Kak kan? Bukan. Ya, manggilnya Mbak. Oke. Ini Mas Fatih coba spill dulu deh. Masuk lolos di mana nih? Jadi alhamdulillah saya lolos di Universitas Lambung Mangkurat jurusan kedokteran. Masya Allah. Calon dokter masa depan nih Zah. Amin, Luar ya biasa. Allah. Amin. Luar biasa. Semoga sukses lah, lancar pendidikannya. Amin. Wah ini luar biasa ya, DHBS loh, ada yang calon dokter nih. Dokter. Sebenarnya beberapa angkatan sebelumnya juga sudah banyak. Iya. Jadi banyak pasti dokter-dokter dari lulusan DHBS. Luar biasa. Oke, ini kalau Mbak Brina gimana? Ya kalau aku lulus di Institut Teknologi 10 November jurusan Kimia. Calon penerusnya Ustadz Am. ITS Ustadz. Iya. Kimia murni Itu lagi, sudah. luar biasa. ITS tuh luar biasa sulit tuh maksudnya Iya. itu. Jadi salah satu perguruan tinggi terbaik juga di Iya di benar. Kalimantan Timur, di Indonesia. Mantap sih. Nah ini Ustazah sama Ustadz Rehan mau lihat nih ya. Jadi kita punya cuplikan waktu kalian di mana tuh buka pengumuman SNBP. Nah coba deh kita tonton dulu kali ya Tat ya, rame-rame Jadi ya. kita mau reaction dulu ya, Iya, benar. video waktu mereka buka pengumuman SNBP. Oke, kita lihat satu-satu ini. Buka hatiku hilang-hilangkan semua salah dosaku, mohon ampunkan. Air mata lukaku hapus-hapuskan. Doa hari-hari ku lengkap. Detik-detik pengumuman SNBP tahun 2024. Bercanda. Musik.
serunya Tat. Terharu nih saya Ustazah Iya, ngelihatnya ternyata- perjuangan mereka sampai dapat tadi ada yang lulus di berbagai Iya, universitas kayak terbaik di banyak Indonesia. banget tadi ya Banyak yang banget. teriak-teriak. Histeris, apa Iya. namanya, meluapkan kebahagiaan Iya. mereka dengan cara yang ada yang nangis, ada Benar, yang tadi benar. sampai jingkrak-jingkrak, itu luar biasa Luar banget biasa vibes-nya. sih. Gini, saya mau nanya nih sama Fatih dan juga Sabrina, tapi saya mau bertanya dulu nih ke Fatih karena tadi di beberapa cuplikan video itu ada yang menarik perhatian nih Ustazah. Jadi Apa Fatih, tuh? tadi itu ada video yang dimana kalian itu minta restu kepada ustadz-ustazah yang ada di ruang guru. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada Fatih, itu sebenarnya idenya siapa sih, Ti? Apakah ide kalian kah atau jangan bilang disuruh sama Ustaz Rizky? Atau seperti apa, Fatih? Oke, jadi itu idenya dari ketua angkatan kita, Akmal Ramadan. Oh, si Akmal ya. Iya, jadi kita memang ya biasalah namanya kan pengumuman. Jadi kita Iya, meminta benar-benar. doa restu ke ustadz saja, semoga kita bisa lolos di perguruan tinggi yang kita inginkan. Itu aja sih motivasinya kenapa tiba-tiba jadi datang ke ruang guru terus tiba-tiba langsung salamin semuanya. Oh, jadi memang benar-benar keinginan Iya. dari kalian untuk memohon doa restu kepada ustadz-ustazah kayak Iya, gitu ya. itu yang SNBP aja kah atau ada yang lainnya tuh? Ada yang SNBP juga, ada yang Polri, ada yang IPDN, pokoknya macam-macam Berarti lah. semua jadi siswa, semua Iya. siswa ya Mahasiswa ikut, masuk ya. untuk memohon doa restu. Sebenarnya juga bukan untuk minta doa restu lolos SNBP saja, tapi untuk dimudahkan Iya, untuk iya, berbagai iya, ujian-ujian yang iya. mereka akan ikuti ke depannya. Betul Ustaz. Nah, Karena doa guru tuh penting juga, guys. benar Iya, sekali. benar lah ya. Yang diajarkan memang di DHBS seperti Iya, itu. luar biasa. Oke, Fatih. Selanjutnya juga tadi ada beberapa scene video itu yang menarik perhatian saya juga adalah ketika yang di Ikhwan itu membuka pengumuman SNBP. Oh. Nah, itu yang menarik perhatian adalah kalian itu bukanya di layar LCD. Jadi ngerasain kebahagiaannya tuh ya bareng teman-temannya gitu. Nah, mungkin yang hal tersebut yang mungkin nggak dirasakan gitu di anak-anak yang lain, di sekolah-sekolah yang lain, karena ya kembali lagi kita kan sekolahnya berasrama gitu, sehingga rasa kekeluargaannya tuh terasa banget di situ. Nah, itu gimana, Fatih? Ya itu lagi-lagi juga idenya ketua angkatan kita. Oh, Memang ketua si angkatan Akmal ini iya, sangat itu ya. banyak idenya. Banyak idenya ya. Jadi memang idenya tuh kita pakai LCD rame-rame. Memang sih biar seru-seruan aja. Iya. Kan kalau lolos pada disorakin tuh semua, Iya, kalau udah betul, lolos betul. Kita ada ustazah kan ya. itu ada ustazah juga. Kalau misalnya lolos, ada yang apa istilahnya menyelamatkan, Iya. menyelamatkan apa sih istilahnya? Atau memberi selamat. Memberikan selamat. Iya. Dan yang kalau lolos ya disemangatin Iya, gitu biar gak disemangatin ngedown. juga ya. Heeh. Ya pokoknya heboh, haru, macam-macam lah pas Nah, buka ya, itu. ini tadi Ustazah lihat kalau Fatih kayaknya beda sendiri ya waktu itu ya. Kenapa nih Fatih buka sendiri, nggak mau bareng-bareng nih? Tapi tadi ada tuh cuplikan video dia nangis itu terharu dia, Iya, Ustazah. itu kenapa tuh Tih Ya, kamu? kebetulan saya memang takut mau buka Heeh, di LCD, jadi saya minggir-minggir, heeh. jadi saya buka sendiri. Oh, dia Ya diam-diam alhamdulillah menangis. ternyata untungnya ya lolos alhamdulillahnya ya. lolos. Wis, Kedokteran jadi lagi, ha? Iya. Itu terharu loh dia nangis. Dia nangis tadi ada di video. Iya, Ustazah juga sampai Iya, jadi nangis. Ustazah Dia aja terharu, kita pun juga guru-gurunya Iya, ikut terharu, bener. luar biasa. Luar biasa. Nah, nih kalau Brina nih kalau di Ahwat gimana nih? Kan Ustazah lihat kayaknya buka sendiri ya. Itu kenapa tuh buka sendiri? Apa emang disuruh sama guru kah buka sendiri atau gimana tuh? Mungkin karena kita cewek kali ya, lebih menjaga perasaan gitu. Jadi mungkin buat saya sendiri itu kemungkinannya cuma ada dua tuh. Kalau merah malu, kalau biru senang, Oh iya. tapi juga nggak enak sama yang Oh, merah menjaga gitu. perasaan Menjaga Ya, perasaan. Pasti ada kalau itu. perempuan gitu Iya. kan, ya kan nggak enakan sama temennya. Nah, tapi alhamdulillah pas Brina buka, Alhamdulillah biru. biru. Oke, luar biasa ya. Iya. Itu emang setiap kelas beda-beda bukanya gitu. Maksudnya di kalau Brina kelas apa? IPA berapa? IPA 3. IPA 3 berarti Brina di kelasnya IPA 3. Iya, di kelas masing-masing. Oh, jadi nggak ada yang berkumpul jadi kayak Iwan di satu gitu ya? Iya, heeh. Oh ya, Lebih kalau buat lingkaran. emang kalau Iwan luar biasa ya. Kelas Ustazah Rizky berhambur coba lihat. Yang Ahwat itu juga gak kalah luar biasa, Iya, Ustaz. buat hambur kelas Oh, Ustazah iya. pokoknya. Maaf ya aja. Oke. Nah, ini Ustazah mau tanya nih, kayak kebiasaan kalian di asrama itu apa aja sih, dari misalnya dari asrama pergi dari asrama ke sekolah deh. Mulai dari pagi tuh apa aja yang Brina kerjain? Nah, kalau di asrama itu kan kita udah
di tahun ketiga ya di asrama. Jadi Iya, benar. kita udah dibiasakan yang namanya tahajud, sholat malam. Nah itu kita bangun jam 3 atau jam setengah 4. Masya Allah jam 3. Ya, Kamu bangun sendiri. insya Allah. Wih, Karena luar biasa. maksudnya Sudah terbiasa berarti Ustazah. kalau di Iya. tahun-tahun pertama mungkin masih dibangunin kan, karena Sama masih musyrifah. sama musyrifah, ustazah di asrama. Karena udah di tahun ketiga mungkin kita udah terbiasa, jadi bangun sendiri tahajud, terus sampai menjelang subuh, nunggu subuh mungkin bisa tilawah, tadarusan gitu. Menunggu subuh. Iya. Terus habis itu sholat subuh. Ya salat subuh berjamaah, habis subuh ada yang namanya halakoh subuh. Halakoh subuh. Di Iwan juga ada. Di halakoh Iwan subuh. juga ada. Masya Berarti Allah. programnya Kamu halakoh kurang lebih juga, sama. Ti? Alhamdulillah saya halakoh biarpun Iyalah, kadang ya. ciri-ciri tidur. Betulan jam tidur nih. Enggak dong, Oh, bercanda. Enggak lah, Tat mosok. Paling Enggak, anak ngantuk-ngantuk soleh loh. Ya kan? paling ngantuk-ngantuk dikit, Iya, terus kepalanya iya. jatuh gitu. Ini santai Pas lagi aja. ustadznya lagi menyampaikan materi ya. Iya. Terus pas diteriakin baru tuh bangun. Iya, baru bangun Terus habis pagi. halakoh gimana? Habis itu? Ya habis halakoh paling nanti turun dari masjid baru siap-siap. Mungkin ada yang mandi dulu atau mau ngambil makan dulu, baru nanti Oh, gitu. siap-siap ke sekolah. Kalau di Ahwat nih, berangkat sekolahnya tepat waktu apa gimana nih, molor-molor? Alhamdulillah. Kan Ahwat Iya. ya, pasti lebih disiplin gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah. Oh, iya nih, yang Gitu Iwan sih. ini ya. Emang Gimana gimana nih? yang Iwan Ustazah sebagai wali kelas 12 waktu Gimana itu? nih kamu nih, Ti, ya? Kalau saya alhamdulillah selalu naik. Alhamdulillah ya itu Alhamdulillah. ya. Saya rajin insya Allah. Alhamdulillah. Ya mungkin gini Alhamdulillah. Tat, mereka tuh kan gantian ya. Jadi ada yang makan dulu. Ya. Terus sisanya yang nggak makan ini mandi. Nanti setelah selesai mandi temennya makan. Nah, ini yang tadi makan langsung lanjut mandi ya. Kadang 5 menit lah mereka Ya. nih. Ngaret ya, Terlambatnya. Iya. Tapi intinya jangan sampai buat Ustazah Rizky. Mengamuk. Dia yang bilang Zah mengamuk. Maaf ya. Iya, iya, iya. Udah biasa kan ya. udah. Iya, sebenarnya sudah biasa saja mengamuk. Oke, terus habis sampai sekolah? Sampai di sekolah pagi-pagi itu kita al-maksurat bareng tuh Oh pagi-pagi. gitu, bareng-bareng. Bareng-bareng. Nggak di kelas-kelas. Enggak, jadi semua dari Oh. kelas 10, 11, 12 itu jadi Berkumpul satu. jadi satu. Belum bukan di kelas-kelasnya. Ya sempat juga Itu Tapi- kamu kelas berapa tuh? kelas 11 tuh Oh, di 11. kelas. Di kelas. Sekarang dikumpul jadi satu Iya. ya, biar rame gitu kan. Mm-mm. Terus biar kelihatan nih siapa yang terlambat gitu kan. Iya, itu juga. Ya, itu sebuah ini sih Tat ya, apa kayak peraturan gitu kan ya. Jadi kalau terlambat kan otomatis malu kan, Iya, lihat iya, sama iya. kakak kelas, adik kelas gitu Mm-mm. kan. Nah, itu sih. Kalau Fatih gimana? Ya, mungkin Sama. sama aja sih. Ya, almasrotnya Paling barengan. almasrotnya kan? barengan, nanti baru kalau yang terlambat tuh paling disisi-sisihin tuh, Ya, disuruh berdiri almasrot di lain belakang ya. almasrot sendiri. Gitu. Terus habis almasrot Habis al-maksurat kita biasanya sholat duha Oh, di sholat kelas duha. masing-masing. Di Nah, kelas untuk sholat duha nih di masing-masing. kelas masing-masing. oh gitu. sama ya Ti? Sama. Ya kan? Fatih, ayo sholat duha. Iya dah. Masih soal gitu. Iya, iya. Pasti Oh, enggak, biasanya tapi kalau kelas 12 kemarin tanpa disuruh mereka udah pergi sholat. Iya. alhamdulillah. Ya karena Iya, kembali ke pembiasaan yang Iya. mereka dapatkan dari kelas 10, 11 sehingga pada waktu kelas 12 apalagi udah mau dekat-dekat ujian itu Iya. biasanya mulai sadar nih. Iya, benar mulai benar sadar banget. keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu lebih tinggi. Iya. Sehingga tanpa ada Ya Allah. paksaan pun mereka sudah tergerak Iya. Kelas hatinya. 12 itu waktu-waktunya tobat lah. Iya. kan? Nggak perlu dipanggil Fatih, nggak perlu. Soalnya Langsung. relate juga, saya zaman SMA juga kayak gitu. Waktu kelas 12 baru tuh rajin sholat sunnahnya, Iya, bener. terus sholat di masjid. Tapi ya alhamdulillah juga itu yang membuat bisa terus mengkonsistenkan Iya, diri. siapa tahu dari Hmm. kesadaran itu Heeh. kan Heeh, istiqomah. oke, oke. Iya, istiqomah. Nah, terus habis sholat duha langsung lanjut. Ya lanjut Lanjut pembelajaran. belajar. Habis itu belajar Belajar baru seperti siangnya biasa. kita makan Istirahat, gitu ya. sholat makan. Ya, sholat makan. Sampai begitu terus kembali Sampai besok menjelang paginya asar. begitu lagi. Iya. Dan Masya tidak lupa juga Allah. mereka di sesi KBM itu ada pelajaran tahfiz Al-Qur'annya gitu ya. Ya. Iya. Nah, jadi Mm-mm. setiap hari memang ada berapa jam ya kira-kira itu waktunya? 2 jam ya. 2 jam ya, pelajaran. oh, 2 jam lah ya. pelajaran Jam itu pelajaran. ada waktu untuk tahfiz Al-Qur'an. Iya. Jadi ada banyak ya memang amalan-amalan yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA IT di HBS. Nah, selain tadi tuh kan kalau kayak sunnah tuh kan cuma kayak almasurot, terus tuh sholat tahajud sama sholat duha. Ada lagi nggak amalan-amalan yang nggak pernah kalian lepas gitu? Biasanya sih puasa
puasa sunnah. sunnah Senin Kamis Masya itu. Allah, kamu sih gimana? Iya sih kurang lebih puasa, Oh, gitu. tahajud juga. Oh, tahajud juga, Tahajud, puasa puasa juga. sunnah. Nah, Brin, kan Ustazah lihat itu waktu Ustazah pernah berkunjung ke ini ya, ke Tanjung Laut ya, ke sekolahmu. Ini Ustazah lihat di kelasnya itu ada kayak tabung, itu di atas meja apa meja wali kelas ya? Nah, itu apa tuh? Nah, jadi itu dari awal kita masuk kelas 12 nih, Hmm. Wallace tuh udah ngingetin buat kotak infak atau enggak ya tabung infak gitu. Oh, jadi itu tabungan buat Mm-mm. berinfak. Iya, benar. Masya Allah. Jadi ada konsistensi mereka Mm-mm. diajarkan untuk berinfak setiap hari. Nggak mesti Iya. banyak, yang penting konsisten. Nah, itu kalau di Iwan gimana, Tih? Ada juga? Di Iwan kurang lebih sama juga sih. Ada lah ya. Ada. Saudara Rizky kan memberikan. Terisi Ya. nggak Ustazah? Hah? Terisi nggak? Ya gitulah ya, namanya anak Ikhwan kan ya, ada uang diisi walaupun itu cuma 2.500-an ya nggak apa-apa Ya, lah. tapi Ustazah kita selalu tetap menghargai. saling nyatin sih buat ya setidaknya hari ini adalah diinfakin biarpun Gitu. sedikit. Oh. Tapi di akhir juga kita ada minta keliling tuh ke perangkatan. Oh Ya, gitu. ya, gitu Jadi ya. keliling tuh. Heeh. Karena dana dari infak-infak kita itu buat bakti sosial di doa bersama kita. Iya. Oh, pantas lah Oke, ya, oke. terijabah Berarti, ya Ustadz iya. ya. Jadi ada banyak memangnya amalan-amalan yang mereka lakukan ya tadi ya salah satunya adalah infak rutin tersebut. Oke. Jadi amalan betul. Nah, selain amalan-amalan nih yang kalian lakukan tentunya kan pasti ya amalan itu kan pasti menjadi salah satu faktor utama juga sehingga kalian bisa lolos SNBP. Tapi tentunya juga ada faktor lain yang menjadi sehingga kalian itu bisa lolos SNBP. Salah satunya mungkin ya kayak kegiatan keaktifan di sekolah, prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Berarti kan amalan-amalan yang kalian lakukan itu kan juga tentunya menjadi salah satu faktor utama Iya, sehingga kalian bisa sukses di SNBP ini. Tapi pastinya ada faktor-faktor lain gitu Ustazah ya, Iya, benar. yang menjadi alasan sehingga mereka itu bisa lolos SNBP. Mungkin misalnya keaktifan di sekolah ataupun prestasi di sekolah itu kan juga menjadi perhitungan ya Ustazah ya. Benar. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada Fatih dan juga Brina, selama di DHBS itu kalian pernah nggak ikut kompetisi atau ikut kegiatan organisasi baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Mungkin dari Fatih dulu deh. Jadi alhamdulillah kemarin tuh terakhir ikut lomba istek di Bali kemarin kebetulan. Di Sampai Bali Ustadz. berkompetisi membanggakan nama sekolah sampai Bali, luar biasa. Ya alhamdulillah. Jadi itu diselenggarakan oleh Indonesia ISSS dan BCS Bandung Creative Society. Jadi itu lomba penelitian, konsepnya tuh pameran. Jadi para juri itu nanti keliling setiap stand-stand kita buat lihat apa nih produk yang kita bawa atau inovasi yang kita bawa gitu sih kurang lebih. Berarti itu riset inovasi gitu ya? Berarti apa yang kamu bawa pada saat itu? Kemarin kebetulan tim saya bawa Ecoplast, namanya Ecoplast, Ecoma Cotonai Plastik. Jadi itu plastik ramah lingkungan dari rumput laut. I see. Iya. Itu dianya dibuat dari rumput laut? Iya, plastiknya? dari rumput lautnya diolah jadi bubuk rumput laut, baru itu dicampur dengan ya macam-macam lah senyawa-senyawa lain. Nah, jadi terbuatlah plastik yang ramah lingkungan. Luar biasa. Berarti memang ya inovatif banget gitu ya siswa-siswi DHBS. Selain itu Fatih ada nggak kegiatan lain atau organisasi yang kamu pernah ikuti selama di sekolah? Untuk organisasi ya alhamdulillah saya juga aktif di OSIS. Saya sebagai sekretaris 2 dan Sekretaris di OSIS ya? Iya, sekretaris di OSIS. Terus juga saya ada ikut organisasi di luar yaitu Lamin Muda Indonesia. Berarti Lamin memang Muda tuh gimana tuh Lamin Muda tuh? Lamin Muda itu organisasi yang berfokus di bidang kepemudaan. Terus apa aja yang Fatih ikutin di sana? Ya kurang lebih proker-proker yang sudah terjalan seperti inilah ya. Oh gitu. Mungkin bisa dicek nanti di Laminnya sendiri gimana proker. berarti memang Fatih ini selain dianya aktif untuk ikut kompetisi, dia aktif untuk berorganisasi. Nah kalau Brina? Kemarin saya juga kebetulan tuh ikut lomba-lomba, kan saya daftarnya jurusan kimia ya. Nah saya kemarin ikut lomba-lomba yang berhubungan dengan kimia gitu. Apa tuh? Jadi ada namanya Chemist Fun Days. CFD. Nah itu diselenggarakan oleh Universitas. Itu bergengsi banget loh kalau di Unmul. Iya benar. Jadi saya ikut cabang lomba yang cepat-cepat kimia, semacam olimpiadenya gitu. Oh gitu. Buat ngumpulin sertifikat. Itu sertifikatnya berarti
sebagai penunjang daftar Oh, gitu. SNBP. Biasa. Luar Berarti biasa memang ya, Brina. Fatih sama Brina ya tadi yang udah saya sampaikan bahwa selain mereka menggunakan amalan-amalan yang mereka lakukan, ternyata ya ada faktor lain nih Iya. sobat DH di rumah. Jadi selain amalan yang mereka lakukan, mereka juga aktif di berbagai organisasi, kegiatan maupun juga kompetisi-kompetisi yang ada di luar sekolah. Kayaknya Ustazah pernah lihat nih kamu nih di Pramuka nih ya, aktif Iya. banget ya. Jadi apa tuh? Jadi Salah satu anggota Pasgarda juga berarti ya? iya benar. Jadi di SMA ITD HBS itu ada namanya Pasgarda Pramuka Satuan Garis Terdepan. Itu Jadi kayak undas-undasnya Pramuka gitu Ustazah. ya, Jadi Oh, gitu. yang jago-jago Pramuka joinnya Oh, berarti Pasgarda. Pramuka wajib masuk ke Pasgarda gitu. iya. Oh. Dan sebenarnya juga ada organisasi Pramuka juga. Oh gitu. Brina ikut. ikut organisasi Wah, luar. biasa. Sampai luar Tat, Pramuka Organisasi ini. luarnya apa? Itu ada namanya Dewan Kerja Ranting. Oh, DKC. DKR. Oh, DKR. Oh, DKR. DKR. Yang DKC juga ada teman ikut. Oh gitu. Oh, tapi Brina yang DKR-nya. DKR-nya, Nah, itu Biasa. Brina ngapain tuh di DKR keaktifannya? Nah, jadi sebagai anggota tuh biasanya jadi kayak panitia-panitia acara pramuka. di luar. Iya, di luar luar. sekolah? Ha-ha. Masya Allah. Jadi memang bukan di dalam Di sekolah dalam aja tapi ya. juga di luar Sampai sekolah keluar mereka juga aktif ya. untuk menunjukkan taringnya sebagai ADHBS. Masya Luar Allah. biasa. Oke, nah Ustazah mau tanya nih, kan untuk masuk ke SNBP ini kan ada namanya eligible tuh ya kan? Nah ini berarti kalian tuh jadi anak eligible toh berarti? Iya. Iya. Nah itu eligible tuh gimana sih coba? Jadi eligible itu kota yang disediakan pemerintah untuk sekolah yang akreditasinya A itu mendapatkan kota sebesar 40% dari setiap angkatan. Oh, Masya Allah, berarti SMA kita ini Karena di HBS akreditasinya A, maka kita punya kuota 40%. iya. 40% aja Ustazah. Sistemnya ternyata 40% sudah ya? berbeda. Dulu kalau nggak salah sempat Dulu yang dulu zaman saya zamannya semuanya. Ustazah SMA itu kayaknya masih Iya, 100% ya, tapi iya. karena sistemnya berbeda jadi sekolah yang akreditasinya A itu dapat kuota 40%. Oh, jadi karena kebetulan SMA ITDBS itu akreditasinya A berarti dapat 40%. Wah, luar biasa sih ya. Iya. Itu sebenarnya ya waktu pemilihan eligible tuh saya pengennya semuanya ikut tahu. Ya kan? Iya. Kasihan nggak sih ya temennya kan? Kasihan. kan? Pengen juga. Soalnya mereka ini ya terbaik dari yang terbaik kan Ustadz. berarti Nah memang itu yang, memang teman-temannya tuh banyak banget yang terbaik. Iya. Sampai saya tuh pusing. Pengen banget semuanya saya ajak gitu. Ya berarti ya itu Ustazah, kembali lagi yang seperti Ustazah bilang bahwa yang eligible memang adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bukan Terbiasa. artinya yang nggak masuk eligible itu bukan yang Iya, nggak bener. terbaik kayak Banyak gitu. banget Ustadz. Karena ya Ustazah Risi sendiri sebagai wali kelas pasti pengen kan Iya. semuanya anaknya tuh biar nggak Pengen pusing ikut gitu aja nah gitu dianya. Ayo sudah lah ya kan. Hmm. Nah ini kalau yang di Ikhwan ada berapa orang yang jadi eligible itu? Kebetulan yang eligible di Ikhwan tuh ada 18 orang. Oh 18. Kalau yang di Ahmad? Kalau di Ahwat kemarin ada 31 orang ya. Buset, banyak banget ya Tat ya. Berarti totalnya berapa itu? Totalnya Ikhwan berapa? Ahwat. Total 49 eligible ya? Iya, 49. 49. Nah dari 49 itu yang lolos SNBP? total Ikhwan Ahwat 29 Iya, yang lolos. 29 Masya orang, Allah, Masya Allah. 29 orang Banyak yang banget. keterima di perguruan tinggi negeri favorit di Bener. Indonesia. Ada coba bisa inget nggak temen-temennya tuh siapa-siapa aja yang keterima? Kalau yang di Ikhwan ya. Iya. Berarti ini sebutin satu-satu nih. Ininya aja, unifnya aja deh. Oh, unifnya tuh ada yang di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Terus ada UB Brawijaya. Wow, Iya. sampai UB. Coba Ustaz. Terus ada juga UNP Negeri Padang. Sampai Padang. Sampai Padang Padang. ada. Sampai Padang. Dari Sabang Ustaz, sampai sumpah. Merauke. Luar biasa. Luar Dan biasa. ada juga dari yang nggak kalah keren dari Universitas Indonesia. Oh, Ustazah. iya. Oh iya. Iya, di Ahwat itu Oh, di kemarin. Ahwat. Ah. Siapa tuh? Jadi ada namanya Desi. Heeh. Dia lolos di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Hukum. Alhamdulillah. Terus selain itu di mana lagi ITS? Iya, Terus ITS, Lambung Mangkurat. Mangkurat. Ya Terus semoga mana lagi? Ada lagi nggak? Di Ada Unmul, di- Unmul deh. Di Unmul Unmul ada. yang penting Yang juga pasti ada. Unmul. Ya. selalu ITK ada. juga ITK ada. Kapan ya ITK tuh ya? Wow. Ya jadi semoga ini sudah juga menjadi konsistensi sehingga lulusan di HBS itu bisa terus mencetak lulusan-lulusan yang diterima di Iya, perguruan luar tinggi biasa. negeri favorit. Nah ini saya mau tanya nih tips buat sobat DH di rumah ya kan.
kira-kira untuk bisa menjadi eligible tuh kayak mana sih gitu? Apa yang perlu kalian lakukan? Iya, apa tuh yang kalian lakukan? Yang pasti eligible tuh dilihat dari nilai rapotnya. Karena nilai rapot tuh penting untuk menjadi anak eligible. Oh gitu. Rapot dari semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12. Berarti 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. Oh, gitu. Ada 5 Terus semester. ada lagi nggak selain nilai rapot? Ya mungkin cari-cari lomba buat penunjang sertifikatnya. Oh, sertifikat Ya, tadi ya. jadi sertifikat Prestasi juga gitu ya lomba. penunjang untuk lulusan SNBP. Pokoknya dari kelas 10 kan Walas tuh sudah ngasih tahu ya kayak Mm-mm. syarat eligible itu nilai rapot itu. Jadi dari kelas 10 tuh kita tuh udah tahu nih harus nge-push nilai Iya, apa, benar, yang benar. kurang nanti di nilai apa, cari-cari nilai tambahan ke guru itu juga Iya. termasuk Berarti usaha mereka sih. ini Usaha ya, itu dari kelas Dari 10 kelas 10 memang udah punya Sudah. motivasi yang kuat untuk motivasi yang kuat. biar bisa lolos SNBP. Iya. Nah, buat sobat DH di rumah, kalau misalnya sobat DH ingin seperti mereka, ya berarti persiapkan nilai raport dan juga aktif kompetisi. Dan juga nggak lupa apa? Amalan-amalannya juga dilakukan. Betul. Sholat sunnah, sholat wajibnya, Iya. puasa sunnah, puasa wajibnya juga Jangan ditinggalkan. dilakukan. Sip. Oke. Nah, ini nih kan sudah nih ya keterima dapat pengumuman kan keterima. Ada nggak sih setelah buka itu ataupun sampai sekarang deh ada ketakutan kalian gitu? Ketakutan sebagai untuk calon mau- mahasiswa iya, gitu. Untuk mau pergi ke sananya itu. Ada nggak? Coba dari Alhamdulillah. siapa? Fatih dulu deh. Kalau ketakutannya yang pasti ya lingkungan yang baru ya. Mm. Terus teman-temannya gimana, sama mungkin cara belajarnya nanti apakah berbeda sama di SMA. Ya pasti sebenarnya beda sih. Iya. Lagi setiap jurusan kan pasti punya cara belajarnya masing-masing juga. Jadi harus bisa menyesuaikan gitu ya, Iya. beradaptasi. Kalau Brina? Kurang lebih sama sih, apalagi saya juga kan di Surabaya tuh nggak ada keluarga ya, jadi benar-benar iya. benar-benar baru nyoba banget di kota itu, jadi takut aja gitu adaptasinya gimana, lingkungan di Mana sana cantik gimana. lagi kan ya Ustadz ya. Masya Allah. Insya Allah. Ya, nah, semoga ini ya. Ya, gimana nih Ustadz Rehan? Kalau Ustadz Rehan gimana cara menanggapi mereka ini supaya mereka tuh tidak ketakutan gitu loh, Ustadz? Ya, kita berdua juga kan pernah menjadi Iya, mahasiswa. mungkin ada tipsnya. Nah, Ustaz. ya, Iya. jadi ya benar. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi kalau misalnya merantau, apalagi kalau merantaunya sampai ke Surabaya, terus nanti ada yang ke Jakarta, mungkin ada yang ke Padang. Nah, itu adalah adaptasi dengan lingkungan, itu adalah hal yang terpenting buat kita gitu. Jangan sampai kita itu sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jangan sampai juga ya karena kita kultur-kultur yang ada di Bontang, terus kita tuh malah gak bisa menyesuaikan dengan kultur yang ada di asrama kan ya, Ustadz, ya? benar-benar Di yang ada asrama kultur kan. yang ada di tempat kita merantau seperti itu. Dan juga sebenarnya yang gak kalah penting adalah karena kalian tuh di DHBS sudah diajarkan berbagai macam amalan, ya itu jangan sampai amalan-amalan tersebut ditinggalkan atau dilupakan. Kalau dari Ustazah sendiri seperti apa? Ya, kalau dari Ustazah kalau soal pertemanan kali ya, mungkin kan beda. Teman di Iya, sini kan sudah dari, bahkan ada yang dari SMP ya kan, Iya. ada dari SMP terus ketemu lagi di SMA ya. Menurut Ustazah tapi kan ketemu teman baru ya. Seenggaknya kita harus bertutur kata yang baik supaya tidak ada yang tersakiti gitu kan. Beda sama kalau teman-teman kita di sini kan udah terbiasa, kenal Udah kayak sama keluarga hati, banget gitu kan. Iya, jadi ya saran Ustazah ya harus bertutur kata yang baik dengan orang-orang sekitar gitu supaya kita tidak sama-sama aman lah ya kan. Karena nih belum pernah nih soalnya kita kan. Iya, baru banget. Belum pernah ke tempat baru gitu kan. Kan biasa cuma di asrama sekolah. Jadi Ya, sebenarnya juga lingkungannya ya, beda aja. yang gak kalah penting itu karena kalian tadi udah aktif nih, aktif di kegiatan di sekolah, terus aktif organisasi, terus aktif ikut kompetisi. Nah, itu habit-habit seperti itu jangan sampai kalian tinggalkan di di kuliah. Karena nanti di kuliah itu kan ada banyak ya Ustazah ya, organisasi-organisasi mahasiswa, terus kompetisi-kompetisi itu juga kalian harus ikuti. Karena kalau mau dapat cum laude, nah itu juga menjadi pertimbangan. Harus lah ya, Ya, ya kan? harus cum laude insyaallah. Ustaz, tipsnya. Oke, nah gimana nih Ustaz? Nah, kita selanjutnya ke segmen kedua, segmen yaitu Apa kita tuh? akan main games nih, Apa seru-seruan. nih? Jadi nama gamesnya adalah Pernah Gak Pernah. Oke, nah ini Ustazah punya apa nih Tat ya? Kayak papan ya.
Jadi di sini ada tulisannya pernah sama tidak pernah. Jadi kalau Ustadz sama Ustazah nanya, kalau merasa kalian tidak jawabannya tidak pernah, berarti tidak pernah. Kalau pernah pernah. Oke? Siap. Terbalik Oke. Ustazah, kalau pernah Oh iya, pernah, kalau tidak pernah astagfirullahaladzim, salah. Oke. Ini untuk Brina, nah ini untuk Fatih. Oke, jadi ada kurang lebih ada 5 pertanyaan yang akan kita ajukan terkait dengan keseharian kalian di sekolah di Iya, asrama benar, juga sih. benar. Jadi insya Allah relate dengan kehidupan kalian selama di DHBS. Nah ini Ustadz, saya bilang 1, 2, 3 kah ini baru begini. diangkat. Kayaknya pas kita menyajikan pertanyaan langsung aja mungkin mereka ngangkat gitu ya. Oh gitu. Aku berarti kita harus Iya. menggebu-gebu nih Baik, Ustadz. ya. oke. Oke, pertanyaan pertama. Siap-siap? Ya. Pernah nggak kalian ngambil makanan di bude terus lauknya 2? Pernah. Oh, ini Fatih pernah. Ahwat yang ini Brina tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa tuh Fatih? Pernah. Ini jangan-jangan yang sering ngambilin jatahnya teman-temannya nih Iya, Fatih iya. nih. Enggak dong. Gimana? Ya, Klarifikasi kadang- dulu, klarifikasi. Klarifikasi di sini ya. Eh, Jadi ya paling iseng lah sekali-sekali karena Mm-mm. mungkin karena kayak bosen lah ya lauknya itu aja jadi pannya 2 lah sekalian. Ya, apalagi kalau ayam Iya, ya. betul. Kalau lagi Ayam, lapar-lapar kalau ya. ayam, nggak mau. Iya. Jadi kita bujuk lah bude Prisna 2 bude. Oh gitu. Ya, Tapi diizinkan aja sama budenya. ya beberapa lah Oh, ya. ada Ya, beberapa. sudah. Tapi kalau Ambil misalnya satu satu angkatan ambil ngambil 2, bangkrut nanti bude. Jadi langsung ngamuk ya kan. Nah itu mungkin beda kali ya, karena Brina kan tidak pernah, si Fatih pernah. Nah ini juga gini Tat, mereka tuh beda-beda nih Iya. cara memberikan apa nih, membagikan makanannya. Kalau Fatih kan ada budenya, ada bude dapur yang Ya pakainya prasmanan. Prasmanan. tipenya prasmanan. Nah kalau Brina gimana tuh kalau di sana tuh? Mungkin kalau kita tuh kan makan siangnya di sekolah dan itu udah dibungkusin. Oh, dibungkus. Jadi nggak bisa ngambil 2. Iya, jadi emang udah Jadi ada satu jatahnya Oh, jadi masing-masing. kalau satu kelas 13 ya Ya udah 13 itu. gitu. Dua Satu tiga orang ya, satu. dua tiga gitu. Jadi nggak bisa ngambil 2 ya. Kalau misalnya ada temannya nggak makan, mungkin bisa ngambil 2 bungkus langsung. Jadi bukan lauknya yang 2, tapi senasi-nasinya yang 2. Kalau Fatih nggak langsung, bude 2. Iya, dua. Budenya langsung. Apalagi Lagi, budaya apalagi iya, enak lagi. gitu Makan ya. rame, Asal langsung. ambil. Deal 2. Luar biasa. Nggak apa-apa lah ya Ustadz ya, namanya juga anak-anak kan Iya, ya. iya, benar. Betul. Oke, lagi Ustadz. Pernah nggak pergi sekolah tapi nggak mandi dulu? Astagfirullah. Emang ada ustazah yang nggak mandi di sekolah? Coba tes. Tidak. Oh, nggak pernah. Allah. Tapi selama ustazah ngajar deh di DHBS, berapa tahun sudah ustazah ngajar di DHBS? Saya 2 tahun. sudah, ya 3 tahun. Oh, lah 3 Ustadz. tahun. Pernah nggak menemui siswa yang nggak mandi ke sekolah? Pernah sih Ustadz ya. Jadi kalau saya udah kayak rembes muka tidur gitu kan, kayak baru bangun tidur, saya tanya, mandi nggak? Belum mandi Ustadz. Karena ya memang kelihatan Zah yang datang sekolah mandi sama nggak mandi. Iya. Kalau yang nggak mandi tuh biasanya cuman mukanya aja yang basah. Jadi saya bilangin loh, emang nggak sholat subuh? Sholat subuh Zah, tapi langsung bobo habis itu. Jadi nggak mandi habis itu. Nggak mandi. Tiba-tiba udah jam 7 aja terlambat langsung. langsung cuci muka. Cuci muka aja. Kelihatan kan Alasannya dia muka selalu basah. sama ya, alasannya subuh tidur lagi. Iya. Subuh tidur Sama. lagi. Di Ahwat ada nggak yang kayak gitu? Pernah nggak sih? Kalau kan Brina ya nggak pernah lah ya. Orang cantik gini ya kan, kosong nggak mandi. Ada nggak kira-kira di Ahwat? Jarang sih sebenarnya, mungkin pas bimbel kali ya. Oh iya, ya kan bimbelnya mepet ya. Iya, waktunya ya. jadi kadang Oh, buru-buru, jadi bimbel Langsung. nggak mandi deh. Oh, gitu. Coba, tapi Fatih ada nggak temanmu yang memang kamu temui itu dia nggak pernah mandi waktu kalau ke sekolah? Ada sih. Ada. Mungkin ada. Eh, Apa ya, masa di-spill di sini dah. Jangan Spill, deh, jangan spill, deh. nanti editor tolong sensor. Oke, gitu ya jadinya ya. Mungkin ya karena keburu-buruannya. Kalau Iwan tuh Iya. biasanya dia karena habis sholat subuh tidur nungguin temennya yang habis mandi kan, Iya. tidur malah ketiduran. Kalau enggak mungkin Jumat biar sekalian mandinya tuh pas sudah mau dekat-dekat Jumat. Oh gitu. iya benar, habis mau Iya. mau deket Oh. Jumatan baru mandi ya. Jadi ada jadwalnya nggak mandi ya Iya. hari Jumat. Ya. Masya Allah. Oke, pertanyaan ketiga. Pernah nggak kalian ngalamin kejadian horor di asrama? Wah, pernah. Nggak pernah. Oh, serius nggak pernah. Serius, kamu Nggak nggak pernah. pernah. Padahal ini Kalau dengar-dengar aja pernah, tapi kalau ngalamin sering enggak pernah. Oh gitu, maksudnya baru Oh. ngalamin. Oh, gimana? Aduh. Zah? apa tuh? Kelas. Eh, Seriusan. Apalagi kelasnya sudah sepi. Iya. Kelas udah sepi kan, nggak ada kelas 12. Nih kalau Bina gimana nih? Pernah? Iya. Kamu ngalamin sendiri berarti? Sama temen Oh, berdua, bertiga, berdua. bertiga kak. Ih, Jadi satunya tuh lain ya.
Jadi tuh ceritanya tuh lagi ngobrol-ngobrol tuh di masjid. Nah di masjid tuh kan ada mic-nya ya. Kita nih ngobrol nih emang agak ribet kan. Dan itu kita di masjid jam 11-an. Ya, jam 11-an Nah, ya. Jam Belum 11 kan bobo harusnya ke coba, asrama nah, malah di masjid. Kita di masjid ngobrol-ngobrol mungkin karena terlalu berisik. Jadi kita ditegur kali ya. Jadi tiba-tiba tuh mic-nya nginging sendiri. Apa sih? Kayak Bunyi Oh, sendiri tiba-tiba gitu. bunyi Iya, ya. tiba-tiba banget. Jadi kita langsung nengok kayak aduh. Kita mau kabur juga itu masih bunyi gitu kan. Jadi kita pas mau keluar, kita keluar dulu tuh. Kita menyelamatkan diri dulu. Kita keluar dulu baru masih bunyi. Jadi kayak aduh matiin gak ya? Akhirnya memberanikan diri untuk matiin. Akhirnya tiba-tiba habis nyala matiin. sendiri. Habis matiin tuh kita udah tahu diri lah ya, mungkin disuruh istirahat. Jadi jam kita 11 loh. Kalau Fatih langsung dari tidur teman-temannya ada nggak pernah dengar cerita gitu? Dengar-dengar cerita pas mereka SMP dulu sih di sini Oh, katanya gitu. ya adalah yang kesurupan itu. Oh, Ya, mungkin kesurupan pas masal. SMP-nya mungkin pas bangunan Iya, ibadah baru kali ya. soalnya kan baru-baru aja kan bangunannya waktu SMP itu. Jadi mungkin mereka ngerasain ya hal-hal mistis begitulah ya. Iya, ya nggak apa-apa lah ya. Itu kan meningkatkan iman kita ya Ustaz Iya. ya. Tapi memang ada makhluk ciptaan Allah yang lain gitu oke. kan. Oke, pertanyaan selanjutnya Oke, nih selanjutnya Ustazah. nih, Ustazah Rizky lagi. Yang keberapa nih Ustadz kita? Yang keempat ya. Pernah nggak sih pakai baju teman kalian di asrama? Pernah. Sudah Tapi kayaknya biasa memang nggak sih Ustazah, kayaknya memang pernah kita ngalamin kan kalau di seragam itu ada bordiran namanya ya. Iya, Ada iya. yang nggak sesuai tuh. Iya, iya, Namanya siapa, yang dipakai siapa gitu. biasanya baju pramuka nggak sih? Oh, Iya. pramuka. Karena pramuka tuh apa ya? Kan harinya kan kayak Jumat itu kan ada Iya. Jumat hati, Ah. Jumat pramuka gitu kan. Nah, jadi Ah. kan kadang-kadang mereka jarang pakai baju pramuka Pramuka. kan. Sekali mau pakai hilang, sudah ambil punya teman gitu. Iya. Kalau Bati gimana tuh? Kok bisa pakai Pernah. bajunya temannya tuh nah? Paling baju rumah aja sih, maksudnya baju keseharian. kalau baju sekolah. Kalau baju sekolah saya selalu pakai sendiri. Oh, sudah sesuai ya. Ustadz Rizky kemarin kalau bukan Fatih tulisannya di sini. Kalau Brina apa ya nih? Mungkin sama sih baju sehari-hari Oh, juga. baju sehari-hari. Kadang tuh masih di laundry gitu kan, Iya. belum Iya, ambil laundry. benar-benar. Jadi kosong tuh di lemari baju, pinjem deh. Oh, jadi di DHBS ini di asrama itu ada tukang laundry. Ada. Oh, jadi kalian bisa laundry gitu Iya. ya. Kalau Jadi mau laundry, opsinya laundry. ada laundry, kalau mau nyuci sendiri bisa nyuci Bisa juga sendiri. nyuci sendiri. Oh, gitu. Nah, terus ini, aku juga mau tanya sih ya. Kalau misalnya malam gitu kan kayak pengen jajan karena kan Bude udah nggak jualan tuh kan. Iya, Nggak jualan. Bude kan sudah nggak masak tuh. Ya, Kalau malam. Nah, ini kalian mau jajan-jajan tuh ada orang jualan. biasanya tuh di asrama ada namanya Berkah Mart. Iya, ya kan? Berkah Mart. Oh, Fatih juga ada berarti. Sama, Ya? pasti setiap di Ikhwan di Awad ada Berkah Martnya. Oh, ada Berkah Mart. Tapi ada batas jam tutupnya Oh, juga. ada batas jamnya. Sampai jam berapa tuh? Biasanya jam 10 udah tutup Iya, tuh. jam 10 tuh Jam udah 10 udah tutup. tutup. Jualannya apa aja? Ya kayak warung. macam-macam lah ya, kayak di warung atau minimarket gitu. Iya, Oh, snack-snack. Snack atau ada yang roti-roti susu. yang nitipin. Palu gada, apa lu cari gua Gua ada. ada. Ini gamesnya sudah selesai. Kita masih punya satu segmen lagi nih. Oh, gitu. Kita Wah, saya akan sudah simpan. Kita akan belajar tahfiz. Bukan belajar, tapi review tahfiznya mereka nih. Oh. Ini ngomong-ngomong tahfiz nih, Ustazah mau tanya. Udah berapa nih? Coba deh. Brina anak reguler apa Axel? Akselerasi. Akselerasi. Udah, ya ini nggak usah ditanya lagi. Ya. kalau Axel. Kalau Fatih? Sama juga Oh, akselerasi. Axel Dua-duanya juga. Axel. Udah berapa jus yang kalian Ya, hafal? coba kalau Brina berapa nih? Alhamdulillah sudah selesai setoran 30 juz. Masya Allah. 30 jus luar biasa. Deg-degan Ustazah di Terus? sampingnya. Kalau Fatih berapa jus? Ya, alhamdulillah semampunya Hah? saya selesai setoran 19. 19 jus. Masih hafal nggak tuh kira-kira? Kita Iya. mau tes nih. Nah, ntar dulu ntar. Ini memang kalau di DHBS memang ada dua kan ya, Axel iya, sama reguler. reguler. Nah terus ini kan untuk mencapai kelulusan kalian ini kan ada apa namanya maksimalnya kan untuk Iya. diselesaikan. Kalau Axel berapa maksimalnya? Akselerasi tuh 5 juz. 5 juz. target Target monokosya monokosya. 5 juz. 5 5 juz. Kalau juz. reguler Kalau target reguler monokosahnya itu
3 juz. juz, 3 juz. Berarti ya mereka udah Udah melampaui lebih. target banget. 30 juz, 19 juz. Oke, kita mau dulu kali, tapi ya. ngetes nih hafalan mereka. Iya. Apakah masih ingat setelah udah berapa bulan ini nggak ngomong-ngomong setoran? udah setoran ngomong-ngomong udah selesai belum ini setoran sama Ustadz Sodik? Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Oh, Brina sudah. Kalau Fatih? Fatih? Adalah ya kurang-kurang di Oh, lagi on progress nih. on progress dah. Ya, selesaikan lah. Iya, Iya, Sebelum- insya Allah hafal. secepatnya saya selesai. Ya, semoga dimudahkan lah, Ustazah. Mudah-mudahan. Oke, kita mau ke segmen yang selanjutnya nih, Ustazah. Apa tuh, Teh? Oke, kita ke segmen Quran Holik. Yeay. Kita mau nge-review nih. Bukan mau nge-review sih sebenarnya, Nah, mau ngetes. betul. Mau ngetes Nah, hafalan mereka. Oke, Apakah kita mereka tes dulu masih ya. ingat setelah beberapa bulan udah nggak sekolah? Kita tes dulu. Oke, surahnya ya insya Allah yang gampang-gampang aja, yang familiar kalian dengar insya Allah. Oke, jadi nanti Ustadz akan membacakan salah satu ayat dan nanti kalian silahkan melanjutkan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Silahkan Brina menyambungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihim wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yusiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Masya Masya Allah. Allah. Padahal saya cuma nyuruhnya satu ayat tapi Iya. langsung dibabat Kok habis. banyak banget ya? Ada Berarti memang udah di luar kepala ya Brina ya? Insya Allah. Wah. Oh, Oke, kita lanjut nih ke Fatih yang udah hafal 19 juz. Oke, insya Allah ini juga ayatnya yang familiar kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masya Allah. Berarti memang ya udah bisa teruji lah Iya, bahwa benar. mereka memang benar-benar adalah hafiz dan hafizah lulusan SMA ITD HBS. Ini kan sebelum kita hafal nih kan harus udah wajib selesai nih ya Iya, Iya. setoran ini. Ini kalau Brina udah selesai nggak setorannya? Alhamdulillah sudah sesuai target. Alhamdulillah. Berapa targetnya kalau Axel? Kalau akselerasi target munakosya 5 juz. Oh, Berarti 5 udah juz. benar-benar melebihi Iya, target. udah lebih target ya, kalau 30 juz. Kalau Ah. Fatih? Saya masih on progress dah. Masih on Ya, sedikit lagi lah ya. Oke, semoga semoga mencapai 5 dimudahkan. juz itu. Ya amin, Amin. doakan saya bisa Kalau reguler selesai. berapa juz? Kalau untuk regular itu tanggungannya 3 3 juz. juz. Oh, sampai 3 juz. Nah, jadi buat Sobat DH di rumah, kalau misalnya Sobat DH ingin seperti Mas Fatih dan juga Mbak Brina yang keterima di perguruan tinggi negeri favorit yang ada di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa Sobat DH lakukan. Yang pertama tentunya adalah jangan lupa untuk selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah, baik itu ibadah wajib maupun juga ibadah sunnahnya, jangan lupa ditingkatkan. Dan juga yang kedua adalah aktif-aktiflah
selama pembelajaran di kelas. Karena itu juga menjadi hal yang terpenting kalau misalnya Sobat DH ingin menjadi siswa yang terpilih untuk mengikuti tes SNBP. Dan yang ketiga, jangan lupa juga Sobat DH untuk aktif di berbagai kegiatan yang ada di sekolah maupun juga yang ada di luar sekolah, baik itu organisasi maupun juga kompetisi-kompetisi yang bergengsi yang ada di luar sana. Ya, nah, jadi kebetulan kita ada sedikit Ustazahnya aja, Ustaznya enggak. Ustaz ya. dan Ustazah ya. Jangan gitu loh. Kirain Ustazahnya aja, Gitu. soalnya udah bisa. Ada apa itu? Sedikit oleh-oleh nih dari kita. Apa tuh? Ya, coba Dari- dikasih lihat dari angkatan kita Iksavenza. Wih, angkatan Iksavenza. Wah, dapat jaket baru nih. Dapat jaket. Oh ini aku nih. Ya, jadi kenang-kenangan lah ya Baik. Ustaz saja. Kita punya jaket Iksan. Keren. Kita samaan loh. Ada kuda poni Ini ada ini. kuda poninya. Iya, betul. Ini juga ada Warnanya juga keren. 9. Ya, jadi Angkatan kita 9. angkatan ke-9 SMA ITD HBS. Nama angkatannya Iksavenza. Iksavenza. Gimana namanya ini kan Iwan Ahmad tuh. Iya, gabungan. Iya. Oh, jadi Satu Iwan angkatan. sama. Satu angkatan. Iksavenza. Iya. Oke, syukron anak-anak soleh-soleha. Iya, Ya, semoga sama-sama. ini pasti Semoga. kepake banget sih Ustazah. Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah. Ustazah. Oke, kita jargon dulu nih. Iya, jargon dulu ya. Jargon DHBS nih. Tahu kan? Tahu dong. Pasti ingat kan? Nah, Cerdas, cerdas, di sini. mandiri, Iya. berkarakter Islami. Oke. Sambil pakai gerakannya ya. Ya. Ya, Oke, jadi kalau misalnya Ustadz bilang DHBS, nanti cerdas, mandiri, berkarakter Islami. DHBS, cerdas, mandiri, berkarakter Islami. Oke, Sobat DH di rumah, jangan lupa biar kita rajin-rajin terus kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita makin sering nih upload-upload Sering, ya. kontennya. Oke, see you Sobat DH di See you, rumah. guys.